He wrote to his brother Jack. Dia menulis untuk adiknya Jack. Mungkin dia mau nulis surat kali ya. His letter told the story of the magic table. His letter, suratnya, berarti benar surat ya. Told the story, menceritakan tentang the magic table, meja ajaib tadi. And the jealous old man, dan laki-laki yang iri tadi. Maksudnya yang ngambil mejanya tadi ya. Bob the second brother, Bob saudara kedua, maksudnya di sini saudara yang di atasnya dia ya. Karena kan si Tom ini anak ketiga ya, jadi si Bob ini anak yang di atas dia gitu. Worked with a friendly man, bekerja dengan seorang laki-laki yang ramah gitu. Friendly itu bisa diartikan ramah atau baik gitu ya. In a village many kilometers away. Di sebuah desa, many kilometers away itu maksudnya berkilo-kilometer gitu. Jadi jaraknya nggak nentu nih, tapi jauh gitu. Bob worked very hard for 1 year. Bob bekerja sangat keras selama 1 tahun. When the year ended, maksudnya setelah 1 tahun, the man gave Bob a donkey. Jadi laki-laki tadi tuh ngasih dia a donkey. Donkey ini artinya keledai. Terus laki-laki ini bilang, you can't sit on this donkey. Kamu nggak bisa duduk di atas keledai ini. The man said, kata laki-laki itu. But it's a good donkey. Tapi ini keledai yang baik. Mungkin jinak kali ya. It's very small. Keledainya sangat kecil. Why is it a good donkey? Kenapa kamu bilangnya keledai yang bagus gitu? Asked Bob. Kata si Bob ini, dia nanya gitu. Because it's a magic donkey. Karena ini adalah keledai ajaib. Wah, ternyata kakaknya juga dapat yang ajaib gitu ya. Answered the man. Kata laki-laki tadi gitu. Put a box under its mouth. Letakkan sebuah kotak di bawah mulutnya. Jadi mouth itu artinya mulut ya. Untuk pengucapannya kita bilangnya mouth. Mouth. Jadi lidahnya digigit gitu ya guys. Dari kita nyebutnya bukan mouse. Mouse. Karena mouse itu artinya tikus. Say the magic word Brinklebat. Sebutkan kata-kata ajaib Brinklebat. Jadi kata-kata ajaibnya ini Brinklebat gitu ya. Mungkin kayak abracadabra gitu kali ya. And gold will suddenly fall from its mouth. Oh, keren nih. And gold dan emas will suddenly akan tiba-tiba fall from its mouth. Jatuh dari mulutnya. Gitu. Fall itu artinya jatuh ya. Berarti keren juga nih keledai ya. Nah, terus dia bilang, cast the gold in the box. Tangkap emas tadi dengan sebuah kotak gitu. You will never be poor. Kamu tidak akan pernah menjadi miskin gitu. Wah, berarti keren nih keledai kita. Tapi kita lihat nih, apa keledainya juga dicuri? Coba kita lanjut ceritanya ya. Let's go. You are very kind, Bob said to the man. Kamu sangat baik, kata si Bob ke laki-laki tadi. Bob went from country to country and from city to city. Jadi sama nih kisahnya. Si Bob ini pergi ke negara-negara dan ke kota-kota dan dia selalu senang gitu. He took the donkey with him. Dia membawa keledai itu bersamanya. Jadi took ini verb 2 dari kata take ya, yang artinya mengambil. Tapi take ini artinya nggak cuma mengambil. Kita juga bisa artinya membawa. Kayak gini nih contohnya. He took the donkey with him. Dia membawa keledai itu bersamanya. Gitu. Jadi arti kata take itu bisa mengambil, bisa membawa. Dan satu lagi artinya juga bisa mengantar. Contohnya kayak gini. I take my brother to school every day. Aku mengantar adikku ke sekolah setiap hari. Gitu. Nah, jadi kadang bahasa Inggris itu kayak gitu ya. Satu kata itu bisa punya beberapa arti. Tapi kamu nggak usah khawatir, karena biasanya konteksnya itu pasti bakalan beda. Oke, kita lanjut. He bought the most expensive clothes. Dia membeli pakaian yang paling mahal gitu. Jadi bought itu verb 2 dari kata buy, yaitu artinya membeli. Karena membelinya itu di masa lalu ya. Jadi pakai verb 2 dari buy, yaitu bought. Dan expensive itu artinya mahal. Kalau kita bilangnya the most expensive, itu artinya yang paling mahal gitu. And ate the most wonderful food. Dan makan makanan yang paling enak. He stayed in the best house. Dia tinggal di rumah yang terbaik. Maksudnya di sini rumah yang paling bagus gitu ya. When he wanted more money, ketika dia menginginkan uang lagi, maksudnya di sini kalau butuh duit gitu ya. He said, dia bilang, Brinklebat to the donkey. Brinklebat, ini mantranya tadi ya, to the donkey, ke keledai itu. Berarti emang keren juga nih keledai ya. Nah, aku penasaran nih, kalau kamu punya keledai yang kayak gini, kamu bakal ngapain ya? Coba bagi di komentar ya. Some months later, beberapa bulan kemudian, Bob berpikir, I would like to see my mother.
Aku ingin melihat ibuku, maksudnya ingin ketemu ya, kayak tadi. I'll go home. Aku akan pulang. On the last night of his journey, di malam terakhir perjalanannya, he came to an old house. Dia datang ke sebuah rumah tua. The jealous old man was there. Pria tua yang iri tadi itu di sana. Nah, berarti dia ketemu lagi sama laki-laki tadi. Can I stay the night here? He asked. Jadi dia nanya, boleh nggak aku tinggal di sini gitu? Yes, you can stay here. Ya, kamu bisa tinggal di sini. But I want money for your food and your bed. But I want money, tapi aku ingin uang for your food and your bed. Untuk makananmu dan tempat tidurmu. Terus si Bob ini bilang nih, money, cried Bob. Jadi si Bob ini nyeletup gitu ya, uang katanya gitu. Karena dia pede buat banyak duit nih ceritanya. Dan teman-teman bisa lihat kata cried di sini. Cried itu artinya nggak selalu nangis gitu ya. Untuk di konteks kayak gini, artinya juga bisa nyeletup gitu kalau di bahasa Indonesia. Jadi seolah-olah nyeletup untuk sombong gitu ya. Nah terus dia bilang nih, you can have a lot of money. Kamu bisa punya banyak uang katanya. Wah udah pede nih ceritanya nih. Bob ate lovely food at Tom's table. Jadi si Bob ini makan makanan yang enak at Tom's table, di meja si Tom tadi gitu. The old man asked for some money. Jadi laki-laki tadi tuh minta uang nih karena dia udah selesai makan gitu. Bob put his hand in his coat. Bob put his hand. Bob meletakkan tangannya, maksudnya memasukkan tangannya in his coat, ke dalam jubahnya. But there was nothing in it. Tapi there was nothing, tidak ada apapun in it, di dalamnya. Nah jadi kayak yang awal-awal tadi aku bilang, there is itu artinya ada. Kalau there was itu ada tapi di masa lalu gitu. Karena ini ceritanya masa lalu ya. Nah tapi kalau misalkan kita bilang there was nothing, artinya tidak ada apapun gitu. Oke, dipakai ya. Nah karena gak ada uang tadi, si Bob ini bilang, wait, tunggu katanya gitu. I'll get some. Aku akan mendapatkan beberapa. Maksudnya di sini aku ambil dulu gitu. Mungkin tujuannya dia mau ke keledainya tadi yang ngambil duit gitu. Feeling aku sih kayak gitu ya. Coba kita lanjut ceritanya ya. He took a box. Dia mengambil sebuah kotak and went outside to the donkey. Dan pergi keluar ke keledainya. Jadi untuk bilang pergi di masa lalu kita bukan bilang go, tapi kita bilangnya went. Yang mana went ini adalah verb 2 dari kata go tadi ya. Dan outside ini artinya di luar atau keluar. Jadi went outside itu artinya pergi keluar gitu. The old man followed him to the door. Oh jadi ceritanya gini. Si laki-laki tua tadi followed him, mengikuti dia to the door, ke pintu. Mungkin laki-laki tua ini juga penasaran kali ya. He stood behind the door. Dia berdiri di belakang pintu. Jadi behind itu artinya di belakang. And Bob did not see him. Dan Bob tidak melihatnya gitu. Oh jadi si Bob ini nggak tahu nih kalau dia lagi dibuntutin gitu. Where is his money? The old man thought. Di mana uangnya? The old man thought. Pikir si laki-laki tua tadi. Jadi kata think kita ganti thought untuk ceritain yang masa lalu. Oke, jangan lupa ya. I'll watch him. I'll watch him. Aku akan mengawasinya. Nah jadi karena laki-laki tua ini penasaran ya. Terus dia bilang, I'll watch him. When he's asleep, I'll take his money. Aku akan mengawasinya. When he's asleep, ketika dia tertidur, I'll take his money. Aku akan mengambil uangnya, gitu. Dan teman-teman bisa perhatikan di kata watch di sini. Watch itu artinya nggak selalu menonton. Di sini artinya juga bisa mengawasi. Contohnya di sini nih, I'll watch him. Aku akan mengawasinya, gitu. Dan asleep tadi aku udah bahas. Asleep itu artinya tertidur. Jadi niat jelek lagi nih ceritanya nih. Coba kita lihat ya. Bob put the box under the donkey's mouth. Jadi si Bob meletakkan kotak tadi under the donkey's mouth. Di bawah mulut keledai itu. He said the magic word. Dia mengatakan kata-kata ajaib tadi yang brinkled bat itu ya maksudnya. The gold fell into the box. Emas fell into the box. Fell itu asal katanya yaitu fall. Yang mana ini verb 2 dari kata fall itu ya. Jadi artinya fell ini jatuh. Jadi fell into the box, jatuh ke dalam box itu. The old man's mouth opened wider and wider. Nah karena kaget, mulut laki-laki itu open wider and wider. Terbuka lebih lebar dan lebih lebar lagi gitu. Nah terus dia mikir gini nih, I want that donkey. Aku pengen tuh keledai itu gitu. Nah aku penasaran nih lanjutnya gimana, yuk kita lihat. Later that night, kemudian malam itu,
When Bob was asleep, ketika si Bob ini tertidur, the old man went outside. Laki-laki tua itu pergi keluar. He found another donkey. Dia menemukan keledai yang lain. Tapi maksudnya found di sini itu bukan menemukan ya, tapi artinya mencari. Another donkey, keledai yang lain. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kapan sih kita gunain kata another dan other? Nah another dan other itu punya arti yang sama, yaitu yang lainnya. Tapi cara penggunaannya beda dikit nih. Kalau misalkan yang lainnya ini satu benda, itu pakainya another. Contohnya, I have another book. Aku punya buku yang lainnya, tapi bukunya ini satu gitu. Tapi kalau kita bilangnya other, itu banyak gitu. Contohnya gini, I have other books. Jadi aku punya buku yang lainnya, tapi buku yang lainnya ini banyak gitu. Jadi kalau satu pakainya another, kalau banyak pakainya other. Oke, pakai ya. Nah, jadi kan tadi dia nyari keledai yang sama gitu ya. And put in the place of the magic donkey. Dan meletakkannya di tempat keledai ajaib tadi gitu.